Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 5. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video pembahasan matematika. Video kali ini kita akan membahas apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir di semester 1 di pembelajaran matematika ya. Ini di video ini kita siap-siap untuk persiapan menjelang PASD ya. Nanti PSD soal matematika itu seperti apa atau kisi-kisinya seperti apa. Nah, untuk PSD matematika kelas 5 itu jumlah soalnya 40 butir soal ya, 40 butir soal terdiri dari beberapa materi yang telah kita bahas ya. Yang pertama itu ada ini ya. Yang pertama itu ada penjumlahan pecahan. Itu penjumlahan pecahan penyebut sama atau beda, kemudian nanti ada soal ceritanya. Kemudian pengurangan pecahan yang penyebutnya sama atau beda juga ada. Kemudian ada lagi perkalian pecahan, itu perkalian pecahan penyebut sama atau beda juga sama ya. Kemudian ada pembagian pecahan, kemudian jarak, kecepatan dan waktu, menentukan jarak, menentukan kecepatan, menentukan waktu, itu sudah kita bahas. Kemudian ada debit ya, yang tangga-tangga itu yang volumenya dikali 1000 dibagi 1000 gitu ya. Kalau turun itu dikali 1000, kalau naik itu dibagi 1000. Kemudian ada lagi skala. Nah, satu berbanding, skala perbandingan ya, perbandingan denah pada jarak sebenarnya berapa, pada gambar denah berapa jaraknya, terus bagaimana cara menentukan skala, begitu ya. Kemudian ada perbandingan. Perbandingan ini hampir mirip dengan skala yang tadi ya, ini saling berhubungan erat. Perbandingan umur, perbandingan jumlah, itu sudah kita pelajari. Baik, Bapak akan tampilkan beberapa contoh soal terkait nanti soal-soal yang akan ada di dalam PASD. Itu seperti apa ya, dari awal yang sudah kita bahas. Oke, dilanjut ke yang pertama, itu ada penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada ya, Dani memiliki sisa potongan kue 3/5 dan Ibu memiliki sisa potongan kue 1/5. Jumlah potongan kue mereka ini adalah penjumlahan pecahan ya. Kalau misalkan diuraikan berarti di sini bentuknya seperti ini. 3/5 ditambah 1/5. Nah, penyebutnya sama ya, tinggal tambahkan saja, berarti hasilnya adalah 4/5. Jawaban yang mana? Yang B ya, ini gitu ya. Kemudian nomor selanjutnya, hasil dari 1/4 ditambah 1/8. Ini penyebutnya berbeda, berarti kita samakan dulu. 1/4 ditambah 1/8. Nah, ini 4 kali berapa yang hasilnya 8? Ada gak? Ada. Dikali berapa? Dikali 2. Kali 2, ini juga dikali 2. 1 kali 2 2, 4 kali 2 8 tambah 1/8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal tambahkan saja ya. Jadi 3/8. Oke, begitu ya. Hasilnya adalah yang C. Itu ya jawabannya. Kemudian selanjutnya pengurangan pecahan. Nah, di sini ada dua soal. Ibu Jaka membeli satu buah pizza. Jaka dimanggil satu sepotong. Potongan pizza tersisa berapa? 9/10. Kemudian adik Jaka mengambil 2/10. Nah, ini pengurangan ya. Nah, jawabannya berapa sisa potongannya? 7/10, 8/10, 11/10, 18/20. Jadi kalau diuraikan secara penghitungan matematika, berarti 9/10 dikurangi ya 2/10. Penyebutnya sama, itu jadi 9 kurangi 2 7 ya, 7/10. Nah, hasilnya adalah 7/10 yang A gitu ya. Kemudian hasil dari 3/5 dikurangi 1/5. Nah, 3/4 dikurangi 1/5. Ini penyebutnya beda. Nah, kalau tidak ada 4 kali berapa yang hasilnya 5? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kamu tinggal kalikan saja. Berarti ini 4 kali 5, ini juga ini kali 5, ini 5 kali 4, ini juga 5 kali 4 ya. Nah, kita hitung hasilnya berapa? 3 kali 5 15 ya. 3 kali 5 15. Kemudian 4 kali 5 20 ya. Kemudian kurangi 1 kali 4 4, 5 kali 4 20. Nah, penyebutnya sama kan? Penyebutnya udah sama, tinggal kurangi saja yang atasnya. 15 kurangi 4 sama dengan
11/20. Hasilnya ada yang D. Nah gitu ya. Kemudian contoh soal selanjutnya, perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan mudah, kamu tidak usah melihat penyebut sama atau beda. Mau sama atau beda sama, cara pengoperasinya tinggal dikalikan saja langsung. Misalkan ini kan 5/8 dikali 2/5. 5/2 ya, 5/2. Tinggal kalikan saja. 5 kali 2 10, 5 kali 8 40. Hasilnya adalah 10/40. Ada nggak di sini? 1/8, 2/5, 1/4, 1/2 nggak ada. Berarti coba kita sederhanakan. Kita sederhanakan bagi dengan 10 semuanya. Nah, 10 dibagi 10 1, 40 dibagi 10 4. Jadi hasilnya 1/4. Jawabannya mana? Yang C. Gitu ya. Untuk perkalian pecahan sangat mudah. Kalau kamu misalnya menemukan perkalian pecahan gampang, kamu tinggal kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tinggal kalikan saja. Gitu ya. Kita selanjutnya pembagian pecahan. Nah, kalau pembagian pecahan ini hasil dari 5/6 dibagi 6/5. Ini kamu balik dulu, dibalikan kalau ini ya. Jadi 5/6 balik, jadi dikali 5/6 lagi ya. Lihat perbedaannya. Yang ini yang awalnya 5-nya di bawah menjadi penyebut, sekarang dibalik menjadi pembilang di atas. Nah, kalau sudah kayak gini kalikan. Jadi pembagian itu satu step lagi, caranya itu dikalikan. 5 kali 5 berapa? 25 ya. 25. 6 kali 6 36. Ada jawabannya? Ada, yang A jawabannya ya. Kemudian kita teruskan, ada jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, ini jarak, kecepatan, waktu itu ada 3 rumus ya. Sudah dipelajari sebelumnya bahwa agar supaya lebih mudah itu ada lambang segitiga seperti ini ya. Ada S, ada V, ada T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Kalau jarak rumusnya adalah, nah, jarak kita coba langsung kalikan di ini ya. S berarti S ini adalah jarak. Jika menentukan jarak rumusnya adalah V kali T atau kecepatan dikali waktu. Kalau menentukan kecepatan berarti V sama dengan, lihat di sini. Kalau ke atas itu dibagi, berarti S dibagi T. S dibagi T. Kemudian untuk menentukan waktu berarti T sama dengan, nah dikembalikannya di sini apa? S dibagi V. Berarti jarak dibagi kecepatan. S dibagi V. Nah, gitu ya. Kita lihat contoh soal. Silpi berlari sejauh 2000 meter ya. Jarak yang ditempuh Silpi dalam kilometer. Kalau ini soalnya untuk menentukan mengubah satuan. Mengubah satuan. Kalian boleh gunakan rumus ini di contoh soal yang lain. Nah, berapa 2000 meter berapa kilometer gitu maksudnya ya. Nah, di sini 2000 berarti 2000 dibagi 1000. Ini nolnya hilangkan saja. Kalau 3 gini, 2 dibagi 1 2 tetap ya. Jadi hasilnya adalah 2 km. Jawabannya mana? Yang A ya. Itu ini untuk mengubah satuan panjang. Kalau rumus yang jarak, kecepatan, waktu ini nanti ada soal yang lain lagi ya. Oke, untuk selanjutnya debit. Nah, debit juga sudah kita pelajari. Kalau debit ini adalah lanjutan dari satuan panjang. Kalau debit ini volume. Volume itu adalah dikalinya 1000. Kalau satuan panjang itu dikalinya 10 ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Dalam waktu 20 detik, air tertampung sebanyak 600 liter. Jadi 20 detik itu bisa menampung air sebanyak 600 liter. Debit air tersebut adalah berapa liter per detik? Nah, debit itu adalah pengukuran waktu daya tampung ya, waktu tampung air berapa lama dan berapa banyak yang dihasilkan dari waktu tersebut. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya adalah untuk menentukan debit itu adalah volume dibagi waktu. Volumenya 600 ya. Volumenya 600. Waktunya adalah 20. Ini volumenya volumenya 600 liter kan ya, 600 liter. Kemudian T-nya itu 20 detik.
Nah, berarti 600 dibagi 20 ya. 600 dibagi 20. Kalau 600 dibagi 20, hilangkan itu nolnya ya, hilangkan nolnya. Ini hilangkan nolnya 1, ini juga hilangkan nolnya 1 ya. Jadi 60 dibagi 2, berapa hasilnya? 30 ya. 30 dibagi 2 kali 30 sama dengan 60. Hasilnya adalah 30. Ada jawabannya? Ada, yang B ya. Ini 30 liter per detik. Jadi hasil debitnya, debit airnya adalah 30 liter per detik. 1 detik itu menghasilkan 30 liter jika ingin mencapai 600 liter dalam waktu 20 detik. Begitu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat tangga satuan ininya ya untuk menentukan satuan debit ya, satuan debit. Oke, kita lanjutkan. Ada skala ya. Menentukan skala. Itu skala itu kalau misalkan penyebutannya itu penulisannya 1 berbanding, misalkan 1 berbanding berapa gitu di sini ya. Nah, itu adalah disebutnya skala. Skala ini biasanya satuannya adalah sentimeter ya. Nggak mungkin kalau misalkan kita buat skala satuannya kilometer. Mau berapa panjang gambarnya kalau misalkan itunya satuannya kilometer gitu ya. Jadi banyak digunakan kalau misalkan skala itu, satuan yang digunakan itu dalam skala itu adalah sentimeter. Nah, maksud pengertian dari skala ini adalah 1 cm pada gambar mewakili berapa cm pada jarak sebenarnya. Begitu ya maksudnya ya. Oke, kita lihat soalnya. Jarak kota A ke kota B pada sebuah peta adalah 7 cm. Jika skala peta 1 berbanding 1.200.000, jarak sebenarnya adalah, nah ini 1 berbanding 1.200.000, berarti 1 cm pada peta mewakili 1.200.000 cm pada jarak sebenarnya. Wow, jauh sekali ya. Nah, caranya adalah 1.200.000 ini kan 1 cm sama berbanding 1.200.000. Ini 7 cm, berarti 1.200.000 ya, 200.000 cm dikali berapa? Dikali 7 ya. Dikali 7. Nah, dikali 7. Berapa hasilnya? Hasilnya kita lihat langsung aja. Yang ini nolnya dihilangkan dulu ya. Dicatat aja dulu. 2 kali 7 berapa? 14. Taruh 1 di atas. 1 kali 7, 7 tambah 1, 8. Nah, 8 ya. 80 tambahkan nolnya ini. Ya, 0 turunkan lagi. Nah, jadi hasilnya di sini adalah, bentar. Nah, 8.400.000 ya, 8.400.000. Kita ubah ke kilometer. Nah, dibagi berapa? Dari cm ke km. 5 ya. 5 kali naik kalau nggak salah ya. Iya benar, 5 kali naik. Berarti dibagi 100.000 ya. 100.000. Jadi bentar. 100.000. Udah, ini coret 84 dibagi 1 sama dengan 84. Jadi hasilnya adalah 84 km. Gitu ya. Itu untuk skala. Nanti ada beragam lagi masalah tentang skala. Kemudian kita lanjutkan perbandingan. Nah, perbandingan ini hampir sama dengan skala ya, hampir sama dengan skala. Cuman kalau perbandingan dikatakan untuk hal-hal lain. Contohnya kalau skala kan untuk membuat denah, membuat peta. Kalau perbandingan itu digunakan untuk hal, contohnya untuk menentukan jumlah, menentukan banyak pengunjung, perbandingannya berapa gitu maksudnya ya. Nah, menentukan umur ini yang ada soal ini ya. Kita bahas soalnya. Umur Bayu 10 tahun, umur kakek Bayu 50 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu adalah, nah, ini sebenarnya sama seperti pecahan ya. Nah, kita ubah menjadi pecahan aja nih. Ya, berarti Bayu di sini ya. Bayu sama dengan 10. Ya, Bayu 10, kakek sama dengan berapa? 50. Jadi kita buat seperti pecahan, berarti 10 per 50. Nah, kita sederhanakan. Sebenarnya perbandingan itu menyederhanakan angka aslinya gitu ya. Nah, kita sederhanakan saja dibagi 10 semuanya. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi perbandingannya adalah
1 berbanding 5. Ada jawabannya? Ada, yang ini. Begitu ya. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.